Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik sekalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat untuk bisa menjalankan segala aktivitas saya. Kembali bersama saya Muhammad Yusuf, SPD MPD, pengajar Smart School mata pelajaran Sejarah Indonesia. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk pada satu pokok bahasan baru, yaitu mengenai lahirnya Orde Baru. Di mana kita coba melihat ke pembahasan pada materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang kondisi politik, kondisi ekonomi yang terjadi di era demokrasi terpimpin atau yang biasa juga dikenal dengan Orde Lama. Banyak gejolak yang terjadi. Gejolak di bidang politik, ancaman terhadap keamanan, gejolak di bidang ekonomi. Semua itu kemudian berpengaruh pada lahirnya pemerintahan Orde Baru. Bahwa ternyata terjadi sebuah sistem pergantian atau peralihan pemerintahan dari Orde Lama menuju ke Orde Baru lebih didasari pada munculnya gejolak yang terjadi di era pemerintahan Soekarno yang kemudian menyebabkan Soekarno mengalami kejatuhan sistem pemerintahan dan lahirlah Orde Baru. Adik sekalian, terkait dengan materi Orde Baru, hari ini kita akan mencoba mengawali pembahasan dengan pada dua tujuan pembelajaran. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita dapatkan setelah kegiatan pembelajaran hari ini berlangsung. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian Orde Baru. Yang kedua, menganalisis latar belakang lahirnya Orde Baru. Inilah dua tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai melalui pembelajaran kita hari ini. Adik-adik sekalian, boleh silahkan buka bukunya, boleh silahkan bereksplorasi melalui media internet ataupun melalui media-media lainnya untuk melihat apa sih sebenarnya Orde Baru itu dan apa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru itu sendiri. Boleh juga adik sekalian di kelas boleh membentuk kelompok yang tentu saja diarahkan dan dibimbing oleh teman-teman guru yang ada di kelas saat ini, boleh membentuk kelompok untuk memperdalam pembahasan tentang Orde Baru. Saya ingin memulai pembahasan dengan sebuah pertanyaan pemantik. Bagaimana proses pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama menuju ke Orde Baru? Dalam tampilan ini, saya mencoba memperlihatkan dua sosok pemerintahan di era yang berbeda. Dua sosok pemerintah di era yang berbeda. Ada Soekarno, ada Soeharto. Soekarno adalah merupakan sosok pemimpin di era Orde Lama. Di Orde Lama itu yang biasa juga dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Kemudian ada sosok Soeharto sebagai sosok pemimpin di era Orde Baru. Soekarno jatuh, kemudian Soeharto naik sebagai sebuah rezim pemerintahan baru. Mengalami sebuah proses pergantian atau peralihan pemerintahan. Nah sekarang, apa yang menyebabkan Bagaimana proses pergantian rezim dari pemerintahan Orde Lama menuju ke pemerintahan Orde Baru itu sendiri? Dalam hal pergantian pemerintahan, biasanya ada kita kenal dengan istilah pemilu, ada kudeta, kemudian ada pergantian pemerintahan yang disebabkan oleh hal-hal penting atau pergantian antar masa dan lain-lainnya. Manakah yang terjadi dalam hal proses pergantian rezim dari pemerintahan Orde Lama menuju ke Orde Baru? Dalam hal ini tergantikannya Soekarno oleh Soeharto. Tentu saja adik-adik sekalian sudah memiliki gambaran. Adik-adik sekalian yang ada di kelas, mungkin bersama dengan teman-teman guru yang ada di kelas saat ini, sudah memiliki gambaran bahwa seperti inilah yang terjadi. Proses seperti ini yang berlangsung yang kemudian menyebabkan Soekarno jatuh. Proses ini yang berlangsung yang kemudian menyebabkan Soeharto bangkit dan naik sebagai sebuah tatanan sistem pemerintahan yang baru. Ya, tentu saja sudah terbayang di benak kita bersama tentang
bagaimana proses pergantian itu? Bahwa itu bukan melalui pemilu. Apakah ini ada sebuah kudeta? Ya, silakan adik-adik jawab berdasarkan pemahaman awal dulu terkait dengan apa sih yang menyebabkan terjadinya proses pergantian rezim dari pemerintah Orde Lama menuju ke pemerintah Orde Baru itu sendiri. Kita masuk pada tujuan pembelajaran pertama. Pengertian Orde Baru. Apa sih Orde Baru itu? Apa yang dimaksud dengan Orde Baru? Kenapa muncul istilah Orde Baru? Perlu kita pahami bersama bahwa Orde Lama, istilah Orde Baru ini sebenarnya baru muncul setelah Soeharto naik sebagai presiden. Setelah Soekarno jatuh dan tergantikan dalam sebuah rezim pemerintahan. Maka muncullah Orde Lama, muncul Orde Baru. Kenapa ini muncul? Ini sebenarnya adalah sebuah istilah yang kemudian memisahkan. Sebuah istilah yang memisahkan antara rezim pemerintahan lama dengan rezim pemerintahan yang baru, yang muncul, yang ada pada saat itu. Yang memisahkan antara sistem pada rezim pemerintahan Soekarno dengan sistem yang berjalan pada rezim yang pemerintahan Soeharto. Sehingga untuk memisahkan itu diistilahkan dengan Orde Lama dengan Orde Baru. Rezim Soekarno dengan Orde Lamanya, rezim Soeharto dengan Orde Barunya. Nah sekarang coba kita lihat. Orde Baru itu apa? Ada dua indikator yang bisa kita lihat. Ada dua indikator yang bisa kita lihat untuk mencoba untuk memberikan pengertian tentang Orde Baru itu sendiri. Yang pertama, Orde Baru itu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertanyaan sekarang, apakah Orde Lama tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Jawabannya tentu saja, Orde Lama juga iya. Soekarno dengan rezim Orde Lamanya meletakkan Pancasila tetap sebagai sebuah dasar negara. Konstitusi negara dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tetap dinyatakan sebagai sebuah hukum negara. Dan kemudian, kenapa Orde Baru itu salah satu indikator artinya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Ternyata bahwa pemerintah Orde Baru mencoba untuk memisahkan sistem pemerintahannya sebab mereka mengindikasikan bahwa di era pemerintahan Orde Lama di bawah rezim Soekarno telah terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Orde Lama melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Orde Baru pun demikian. Tapi terindikasi, dimungkinkan bahwa Orde Lama telah melaksanakan pelanggaran terhadap hal ini. Maka Orde Baru muncul sebagai sebuah koreksi terhadap penyimpangan. Jadi seperti itu. Orde Baru kemudian muncul sebagai sebuah koreksi terhadap penyimpangan. Mencoba melihat apa yang terjadi, penyimpangan apa yang terjadi di era pemerintahan sebelum Orde Baru itu. Inilah yang coba untuk diperbaiki, tatanan kehidupan seperti ini yang coba diperbaiki oleh pemerintah Orde Baru yang kemudian terjadilah sebuah pemisahan antara sistem rezim Soekarno dengan rezim Soeharto dalam hal pelaksanaan pemerintahannya. Dari dua indikator ini, bisa kita memberikan sebuah deskripsi tentang pengertian Orde Baru itu sendiri. Bahwasanya Orde Baru adalah sebuah sistem pemerintahan yang melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai sebuah koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi di era pemerintahan Orde Lama. Inilah pengertian Orde Baru adik-adik sekalian. Dan sekali lagi, ada dua indikator yang bisa kita lihat. Terjadinya pemisahan itu disebabkan oleh apa? Bukan berarti Orde Lama tidak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tapi diindikasi terjadi pelanggaran di dalamnya yang coba dibangun, dilihat, dan dikoreksi oleh tatanan pemerintahan yang baru yang mengatasnamakan dirinya dengan pemerintahan Orde Baru. Yang pertama selesai. Nah sekarang mari kita lihat masuk pada
tujuan pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran kedua, kita akan mencoba melihat apa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru. Berbicara masalah latar belakang, maka yang kita lihat pasti adalah sebelum lahirnya Orde Baru itu sendiri. Apa yang terjadi? Apa yang menimpa negeri ini di era tahun 1960-an, di zaman pemerintahan demokrasi terpimpin? Ada apa dengan negeri ini di zaman rezim pemerintahan Soekarno? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menjawab tentang latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru tidak langsung muncul begitu saja. Bahwa ternyata ada hal-hal yang mendasar yang terjadi dalam sebuah proses perjalanan waktu yang kemudian menyebabkan Soekarno meredup dan harus tergantikan. Ada 3 hal pokok yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah di era tahun 1960-an terjadi gejolak politik dan ekonomi yang tidak bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah rezim Soekarno. Dampak dari gejolak politik dan ekonomi ini muncul aksi Tritura, yang kemudian endingnya diakhiri dengan dikeluarkannya Super Semar. Ada peristiwa yang pangkal peristiwanya, kemudian dalam prosesnya terjadi gejolak di masyarakat dengan munculnya aksi Tritura, dan diakhiri dengan lahirnya Super Semar sebagai sebuah pertanda berakhirnya rezim pemerintahan Soekarno, lahir rezim pemerintahan baru di bawah Presiden Soeharto. 3 hal pokok inilah yang bisa kita lihat, yang bisa kita cermati untuk menjawab pertanyaan latar belakang lahirnya Orde Baru. Adik-adik sekalian, mari kita lihat satu persatu. Pada bagian pertama, tadi sudah dikatakan bahwa salah satu latar belakang, peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru adalah munculnya gejolak politik dan ekonomi di era tahun 1960. Di sini ada 2 hal. Yang pertama gejolak politik, dan yang kedua adalah gejolak ekonomi. Ini terjadi di era tahun 1960-an, di masa pemerintahan demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Apa yang terjadi di bidang politik? Gejolak seperti apa yang terjadi di bidang politik? Ternyata pangkal peristiwa daripada lahirnya Orde Baru pada gejolak politiknya disebabkan oleh peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Inilah awalnya. Disinilah bermula. Disinilah titik api pertama yang kemudian menyebabkan tergantinya rezim pemerintahan ini. Titik awalnya dari sini yaitu peristiwa gerakan 30 September tahun 1965, dan ternyata peristiwa ini dituding didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Mungkin adik-adik sekalian masih ingat bahwa Soekarno dengan ajaran nasakomnya berusaha untuk memberikan tempat kesetaraan antara kaum nasionalis, kaum agama, dan kaum komunis sebagai pendukung pelaksanaan sistem pemerintahan yang ada di era pemerintahan Orde Lama. Mencoba memberikan tempat ketiga unsur politik yang ada di masyarakat ini. Kaum nasionalis, agama, dan komunis. Soekarno bahkan dengan gencar, dengan penuh semangat, terus menyuarakan ajaran nasakomnya ini. Bukan hanya di dalam negeri, bahkan sampai pidato-pidato yang dia sampaikan di luar negeri dengan bangga dan sangat antusias untuk melaksanakan ajaran nasakomnya ini. Di tahun 1965, ini adalah sebuah cobaan terhadap Soekarno dengan ajaran nasakomnya, bahwa terjadi sebuah peristiwa berdarah yang dituding didalangi oleh PKI.
dituding didelang oleh PKI. PKI bisa kita lihat bahwa PKI di era 1965 ini sangat dekat dengan Soekarno. Sangat dekat dengan Soekarno. Ini adalah sebuah badai besar yang menimpa sistem pemerintahan yang ada di demokrasi terpimpin itu. PKI dituding mendalangi peristiwa berdarah 30 September 1965 yang menyebabkan tewasnya kalangan perwira-perwira tinggi para jenderal yang ada di Angkatan Darat pada saat itu. Kenapa ini dikatakan sebagai sebuah pangkal peristiwa? Sebab dampak dari peristiwa ini ternyata sangat besar, sangat luar biasa. Masyarakat sudah tahu, segera menyebar informasi di kalangan masyarakat bahwa PKI telah melakukan sebuah percobaan kudeta terhadap pemerintahan melalui peristiwa gerakan 30 September 1965. Maka kebencian pun muncul terhadap Partai Komunis Indonesia dari berbagai kalangan masyarakat. Muncul kebencian, mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas menindaki Partai Komunis Indonesia, membubarkan dan membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Tapi ternyata Soekarno masih terus berpikir, terus menunda-nunda, tidak segera mengambil langkah tegas terkait dengan peristiwa ini. Maka ini berdampak pada munculnya gejolak-gejolak di bidang lain, misalnya gejolak sosial dan lain-lainnya. Gejolak di bidang politik, seperti ini yang muncul. Kemudian, gejolak di bidang ekonomi. Berbarengan dengan munculnya gejolak di bidang ekonomi, di bidang politik, ternyata negeri ini juga mengalami masalah di bidang ekonomi. Apa masalah yang dihadapi oleh negeri ini, oleh bangsa ini di bidang ekonomi? Muncul buruknya perekonomian Indonesia yang diakibatkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Buruknya perekonomian akibat inflasi. Inflasi itu apa, teman-teman? Adik-adik sekalian. Inflasi itu adalah terjadinya kenaikan harga yang secara terus-menerus tidak terkendali. Harga menjadi tidak terkendali. Di era tahun 1960-an, di masa pemerintahan demokrasi terpimpin, angka inflasi bahkan menyentuh sampai 600%. Bisa dibayangkan bagaimana tingginya harga-harga dasar bahan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat itu. Ini kemudian memperburuk sistem perekonomian Indonesia. Harga sangat tinggi yang kemudian menyebabkan masyarakat menjadi resah. Ya, daya belinya menjadi menurun. Ya, yang menyebabkan kemudian perekonomian mengalami keterpurukan. Tentu saja, gejolak di bidang politik dan ekonomi ini berdampak pada sistem pemerintahan yang berjalan pada saat itu. Dampaknya apa? Muncul gejolak-gejolak di bidang lain, misalnya gejolak di bidang sosial, gejolak di bidang pemerintahan, dan lain-lainnya. Ya. Nah, inilah dari sekalian, salah satu yang bisa kita pandang sebagai sebuah latar belakang munculnya Orde Baru atau jatuhnya Orde Lama, yaitu terjadinya gejolak di bidang politik dan ekonomi di era tahun 1960-an melalui sebuah peristiwa berdarah yang dikenal dengan peristiwa G30S yang diindikasikan dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, yang diperparah lagi dengan gejolak di bidang ekonomi, yaitu buruknya perekonomian Indonesia akibat tingginya angka inflasi. Kita masuk pada latar belakang kedua. Seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa ternyata dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain itu memiliki keterkaitan. Yang di dalam cerita sejarah ini biasa kita kenal dengan istilah kausalitas, bahwa ada hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Munculnya gejolak di bidang politik dan ekonomi ternyata tidak berhenti di situ saja.
bahwa ternyata gejolak ini kemudian berdampak pada munculnya gejolak sosial, muncullah aksi Tritura. Seluruh elemen-elemen masyarakat yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa, ya, seluruh elemen masyarakat yang dipelopori kalangan mahasiswa dan yang mendapatkan dukungan dari tentara, ya, tentara dalam ini angkatan darat, kemudian memunculkan sebuah aksi protes terhadap pemerintahan. Mereka turun ke jalan. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara rakyat mereka terkait dengan gejolak yang terjadi yang ada pada saat itu, yang dikenal dengan aksi Tritura. Apa yang mereka tuntut? Apa yang mereka tuntut kepada pemerintah? Ada 3 hal pokok yang mereka tuntut terhadap pemerintah. Yang pertama, mereka mengharapkan Presiden Soekarno segera membubarkan PKI yang dianggap telah bersalah pada peristiwa gerakan 30 September. Yang kedua, meminta kepada Presiden untuk membersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Mereka menganggap bahwa sehatnya jalannya pemerintahan apabila kabinet bersih dari unsur PKI, karena PKI sudah dicap bersalah dan berupaya untuk melakukan sebuah aksi kudeta. Dan yang ketiga, salah satunya adalah melihat dari kondisi ekonomi yang ada di Indonesia pada saat itu, mereka menuntut kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah terbaik untuk menurunkan harga-harga pokok, untuk mengatasi inflasi yang terjadi pada saat itu. Inilah 3 hal pokok yang mereka sorakan pada sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama aksi Tritura. Muncul kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam sebuah wadah yang dikenal dengan nama Front Pancasila yang turun ke jalan. Protes terhadap pemerintah, protes terhadap Soekarno yang dianggap lemah, yang dianggap menunda-nunda, yang dianggap tidak bisa mengatasi kondisi yang ada pada saat itu. Makanya mereka turun ke jalan. Aksi ini dipelopori oleh mahasiswa, ya, dan semua elemen masyarakat. Dan yang lebih sebagai pendukung dari aksi ini adalah bahwa ternyata tentara berada sebagai pelindung daripada aksi Tritura itu sendiri. Mereka menuntut kepada Presiden untuk mengambil langkah tegas terkait dengan gejolak yang terjadi di Indonesia pada saat itu, baik gejolak politik maupun gejolak ekonomi. Maka muncullah 3 tuntutan utama mereka seperti yang saya sampaikan tadi. Apa tanggapan pemerintah terhadap aksi ini? Jadi ini bukan hanya dilaksanakan 1-2 kali, tapi mereka sering kali turun ke jalan untuk melancarkan aksi mereka. Yang paling terakhir, yang aksi terbesar yang mereka laksanakan itu terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Aksi puncaknya terjadi di situ, di tanggal 11 Maret tahun 1966. Bahkan mereka melaksanakan aksi demonstrasi di depan Istana Kepresidenan. Ya, mereka turun ke jalan untuk melancarkan aksi. Ya, apa tindakan yang diambil oleh Presiden terkait dengan aksi ini? Ya, terkait dengan aksi Tritura, ternyata rentetan peristiwa lainnya yang muncul sebagai dampak dari gejolak dan aksi yang muncul di masyarakat adalah lahirnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Yang perlu kita lihat di sini adalah bagaimana proses lahirnya Super Semar itu. Bagaimana perjalanannya sehingga Super Semar itu bisa dikeluarkan oleh Presiden yang dijadikan sebagai dasar lahirnya Orde Baru, yang dijadikan sebagai sebuah dasar penyerahan kekuasaan, penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bisa kita lihat tadi sekalian. Seperti tadi dari awal kita sudah memahami bahwa muncul gejolak sosial, muncul gejolak politik, muncul gejolak ekonomi
yang menjadi sebuah masalah yang berbarengan masalah yang berbarengan muncul, yang menyebabkan sistem roda pemerintahan di era demokrasi terpimpin tidak bisa berjalan dengan baik. Aksi-aksi massa melalui aksi Tripura tadi semakin lama semakin tidak terkendali, yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan sistem pemerintahan itu sendiri. Maka salah satu langkah terpenting yang diambil oleh Presiden adalah dengan melaksanakan sidang kabinet pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Sedianya sebenarnya sidang kabinet yang dilaksanakan pada 11 Maret 1966 itu sebenarnya dipimpin langsung oleh Presiden untuk membicarakan mengenai kondisi yang sedang melanda negeri ini pada saat itu. Sidang sudah dimulai. Awalnya Presiden ada dan memimpin sidang. Akan tetapi apa yang terjadi? Baru sidang dimulai, datang bisikan dari ajudan Presiden bahwa di luar istana terjadi aksi demonstrasi. Ya, aksi demonstrasi dan dianggap membahayakan Presiden, dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan Presiden Soekarno. Maka sidang pun gagal dipimpin langsung oleh Soekarno dan diserahkan kepada wakil Perdana Menterinya. Ya, gagal dipimpin langsung oleh Soekarno. Sebab dianggap Soekarno berada dalam kondisi yang genting, kondisi yang bahaya. Di luar ada aksi yang dilancarkan oleh mahasiswa dan ada pasukan-pasukan yang dianggap tidak dikenal yang berada di luar istana, yang kemungkinan dianggap mau mengamankan aksi mahasiswa yang ada pada saat itu. Ya, Presiden dianggap terancam, maka segera dilarikan ke Istana Bogor. Sidang pun dilanjutkan oleh Wakil Perdana Menteri. Kondisi lain yang kemudian yang ada pada hari itu adalah kemudian terjadi pembicaraan antara Soeharto dengan 3 perwira tinggi yang ada di tubuh Angkatan Darat pada saat itu, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, kemudian ada Brigadir Jenderal M. Yusuf, ada Brigadir Jenderal Amir Mahmud. Mereka kemudian menghadap kepada Soeharto, meminta izin untuk menemui Presiden di Istana Bogor. Apa yang mereka ingin tunjukkan? Mereka ingin menunjukkan bahwa ABRI, dalam hal ini Angkatan Darat, masih setia dan siap menerima perintah dari Presiden. Ini inti daripada tujuan 3 perwira tinggi ini berkeinginan untuk menghadap Presiden melalui izin yang diberikan oleh Soeharto. Ya, melalui izin yang diberikan oleh Soeharto, mereka berkeinginan untuk menemui Presiden di Istana Bogor untuk menyampaikan informasi bahwa ABRI masih ada. Angkatan Darat masih setia kepada negara, masih setia kepada Presiden, dan siap untuk menerima perintah. Dampak atau hasil dari pertemuan antara 3 perwira tinggi dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor ini, yang kemudian menyebabkan Soekarno mengambil sebuah keputusan penting, yang ternyata keputusan itu kemudian menjadi sebuah titik balik sebuah sistem pemerintahan. Berakhirnya pemerintahan Soekarno, lahir pemerintahan Soeharto, yaitu dikeluarkannya surat perintah 11 Maret tahun 1966 yang diberikan kepada Soeharto, yang pada saat itu memegang jabatan sebagai Panglima Komando Tertinggi Strategi Angkatan Darat, Pangkostrat, ya. Sekaligus sebagai Panglima Komando Pengamanan dan Ketertiban. Ini diserahkan kepada Soeharto, yang kemudian oleh MPR Super Semar ini dinyatakan sebagai sebuah peralihan kekuasaan, pemberian mandat peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno menuju ke Presiden Soeharto. Berakhirlah pemerintahan Orde Lama menuju ke Orde Baru, dan
lahirlah rezim pemerintahan baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Inilah adik-adik sekalian, materi yang bisa saya antarkan terkait dengan lahirnya pemerintahan Orde Baru. Tadi ada dua hal pokok yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, adik-adik sekalian bisa mengenal, memahami apa itu Orde Baru. Kenapa muncul istilah Orde Baru? Kenapa harus dipisahkan orde antara pemerintahan Soekarno dengan pemerintahan Soeharto? Dan yang kedua, apa yang melatar belakangi? Kondisi seperti apa yang kemudian muncul yang menyebabkan Orde Baru lahir, yang menyebabkan Orde Lama jatuh. Inilah dia sekalian yang bisa saya antarkan pada kesempatan hari ini. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke sesi pembelajaran selanjutnya, mohon kiranya adik-adik sekalian bersama dengan teman-teman guru yang ada di kelas untuk terus menguatkan materi-materi yang kita antarkan hari ini melalui proses kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Bisa misalnya sebentar dilanjutkan dengan melaksanakan diskusi di kelompoknya, ataupun bisa melaksanakan diskusi presentase atau saling berbagi dengan kelompok-kelompok lain yang tentu saja bisa dipandu oleh teman-teman guru yang ada di kelas. Baik, sekarang adik-adik sekalian kita akan masuk pada sesi pembelajaran kedua, yaitu kita akan mencoba mengisi waktu yang tersisa ini untuk berlatih mengerjakan soal atau dalam hal membahas soal-soal yang muncul. Soal pertama, kita ke pengertian Orde Baru dulu. Pernyataan yang tepat untuk memberikan pengertian Orde Baru adalah, jadi di sini ada 5 alternatif yang saya siapkan. Silahkan dinilai yang manakah di antara 5 alternatif ini yang bisa memberikan pengertian Orde Baru itu sendiri. A. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum negara. B. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. C. Mengutuk dan memberangus PKI dan menjadikannya sebagai partai terlarang. D. Menghilangkan ajaran Nasakom, gagasan Soekarno. E. Sistem pemerintahan anti kolonial dan liberalis. Silahkan dijawab adik-adik sekalian yang ada di kelas, dan boleh silahkan sampaikan jawabannya melalui kolom chat. Oke adik sekalian, mari kita lihat. Yang manakah di antara 5 alternatif ini yang bisa memberikan pengertian Orde Baru itu sendiri? Tadi sudah dibahas. Orde Baru itu apa? Kenapa muncul istilah Orde Baru? Munculnya istilah Orde Baru itu tidak terlepas daripada adanya koreksi terhadap sistem pemerintahan yang berjalan di era sebelumnya. Koreksi terhadap apa? Koreksinya di sini sebenarnya adalah koreksi terhadap pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Koreksi, ingat ada kata koreksi. Melakukan koreksi berarti diindikasi bahwa di era pemerintahan sebelumnya telah terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan. Ingat, terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan. Bukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang melanggar konstitusi, tapi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Ingat bahwa visi utama daripada sistem pemerintahan Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Mengharapkan meminimalisir
terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah yang lain tidak termasuk bagian kerja daripada sistem pemerintahan di Orde Baru? Iya, akan tetapi visi utamanya adalah yang ini. Ya. Orde Baru juga mengutuk PKI. Orde Baru itu menghilangkan ajaran Nasakom. Orde Baru itu menjadikan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan hukum negara. Orde Baru itu anti kolonial dan liberalis. Akan tetapi jawaban yang paling tepat untuk memberikan pengertian tentang Orde Baru itu sendiri adalah kita bisa lihat pada visi terbesarnya, yaitu pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Itu jawabannya adik-adik sekaliannya pada soal bagian pertama. Kita masuk ke soal bagian kedua. Gejolak politik di era 1960-an berdampak besar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pangkal peristiwa yang menjadi sumber jatuhnya Orde Lama adalah apakah A. Peristiwa gerakan 30 September, ataukah B. Pembentukan kabinet 100 menteri oleh Soekarno, ataukah C. Terbentuknya Front Pancasila dari berbagai kesatuan aksi, ataukah D. Peristiwa Tritura, atau mungkin E. Yaitu dikeluarkannya Super Semar. Yang mana di antara 5 alternatif yang tersedia ini yang bisa menjawab pertanyaan pangkal peristiwa yang menjadi sumber jatuhnya Orde Lama? Ya, oke. Ada beberapa jawaban yang masuk dari beberapa sekolah ya teman-teman adik-adik sekalian. Dan sebagian besar dari jawaban yang masuk itu menjawab A. Itu peristiwa gerakan 30 September 1965. Mari kita lihat, mari kita bahas. Di latihan mengerjakan soal pada nomor 2 ini, kita bisa lihat soalnya ada 2 bagian. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Ini dibentuk soal ada pernyataan dan ada pertanyaan. Diawali oleh sebuah stimulus, kemudian diakhiri oleh sebuah pertanyaan untuk menggali apa yang ada dalam stimulus ini. Gejolak politik di era tahun 1960-an berdampak besar pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah sebuah pernyataan yang dimunculkan pada soal. Bahwa terjadi sebuah gejolak politik di era tahun 1960-an. Ingat, gejolak politik. Gejolak politik apa yang kemudian dikatakan sebagai pangkal peristiwa yang menjadi sumber jatuhnya Orde Lama? Berarti kita akan melihat ke belakang sebelum Super Semar itu lahir, sebelum Super Semar dikeluarkan sebagai sebuah bentuk peralihan pemerintahan, peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, sebagai sebuah bentuk peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, ada peristiwa yang mendahului. Ini yang ingin digali oleh soal ini. Peristiwa apa yang mendahului? Apakah Tritura? Ataukah mungkin peristiwa lainnya? Apakah kesalahan terhadap pembentukan kabinet 100 menteri? Ataukah apakah pembentukan Front Pancasila? Ternyata pangkal utamanya adalah peristiwa gerakan 30 September. Peristiwa G30 SPKI inilah yang kemudian berdampak pada munculnya peristiwa-peristiwa lainnya yang menyebabkan berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Ya, yang kemudian menyebabkan berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Pangkal peristiwanya berasal dari peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintahan Orde Lama. Tidak percaya lagi kepada rezim pemerintahan Soekarno karena dianggap telah gagal memenuhi tuntutan rakyat. Dianggap lambat, tidak bisa mengambil keputusan tegas terkait dengan peristiwa G30S yang diindikasikan dilaksanakan
atau didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Soekarno masih sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan sehingga dianggap lambat karena berpusat pada sebuah proses pemikiran yang dikenal dengan ajaran Nasakom. Ya, kecintaannya terhadap unsur-unsur elemen pentingnya ada yang dalam masyarakat yang dianggap bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan, yaitu kaum nasionalis, agama, dan komunis, menjadikannya lambat dalam mengambil langkah tegas terkait dengan peristiwa G30S yang didedikasikan didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Oke. Ada beberapa contoh-contoh soal yang saya munculkan, tapi tidak memungkinkan untuk kita membahas secara keseluruhan. Ini makanya saya ingin membahas pada soal bagian terakhir ini. Alasan Super Semar dinyatakan sebagai tonggak lahirnya Orde Baru adalah, kenapa Super Semar dinyatakan sebagai sebuah tonggak lahirnya Orde Baru? Apakah A. Soeharto membubarkan PKI melalui mandat Super Semar? B. Soeharto ditunjuk langsung oleh Soekarno untuk menggantikannya sebagai presiden? C. Soeharto berhasil menjalankan amanah Tritura? D. Surat perintah yang diberikan oleh Soekarno dijadikan sebagai bentuk peralihan kekuasaan kepada Soeharto melalui dukungan MPR? Ataukah E. Super Semar menunjukkan ketidakmampuan Soekarno menjalankan tugas sebagai presiden? Yang manakah di antara 5 alternatif ini yang dinyatakan sebagai alasan dijadikannya Super Semar sebagai tonggak lahirnya Orde Baru? Silakan adik sekalian bisa menyampaikan jawabannya melalui kolom chat. Oke, baik adik sekalian, mari kita lihat. Mari kita bahas soal ini. Sudah ada beberapa jawaban yang masuk ya. Nanti kita akan konfirmasi. Alasan Super Semar dinyatakan sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Ingat, alasan Super Semar dinyatakan sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Super Semar dijadikan sebagai titik awal lahirnya sistem pemerintahan baru yang dikenal dengan nama Orde Baru. Yang mana yang paling tepat alasannya? Soeharto membubarkan PKI melalui mandat Super Semar. Apakah ini dijadikan sebagai alasan? Iya. Soeharto memang membubarkan PKI melalui mandat Super Semar. Akan tetapi ini bukan menjadi sebuah alasan utama yang menjadikan Super Semar sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tadi dalam sebuah pembahasan bahwa Super Semar kemudian dijadikan sebagai dasar penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang tentu saja didukung oleh ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR. Bukan hanya sekedar memberangus PKI. Bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa Soeharto telah diberikan tugas langsung oleh Presiden Soeharto. Soeharto telah diberikan mandat untuk melaksanakan ketertiban oleh Soekarno. Akan tetapi ternyata bahwa surat perintah 11 Maret itu dijadikan sebagai sebuah bentuk peralihan kekuasaan melalui, ingat, melalui dukungan MPR dengan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR itu sendiri. Ini yang memperkuat Super Semar itu, yang kemudian menyebabkannya dijadikan sebagai sebuah surat peralihan kekuasaan dari rezim pemerintahan Soekarno menuju ke rezim pemerintahan Soeharto. Terima kasih adik-adik sekalian. Saya ingin mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan sebuah ungkapan atau kata-kata bijak yang disampaikan oleh salah seorang ahli sejarah ya. Bahwa sejarah ingin agar kita tidak mengulangi kesalahan pada masa silam dan mengambil pelajaran guna membangun masa kini. Sejarah ingin agar kita mengambil segi-segi positif yang dimiliki masa lalu dan berusaha menghindari segi-segi negatifnya demi menggapai masa depan yang lebih baik dan cerah. Yusri Abdul Ghani Abdullah dalam Historiografi Islam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Saya Muhammad Yusuf, SPD MPD, pengajar Smart School mata pelajaran sejarah Indonesia. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.